Bab 1766, tidak setuju. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Begitu Xia Ruofei mengatakan ini, Elon Musk dan Grimes tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, mereka memiliki harapan besar, tetapi Xia Ruofei berkata dengan enteng bahwa penyakit itu dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi memberi mereka semacam perasaan tidak nyata. Li Yifu selalu memuja Xia Ruofei secara membabi buta. Dia melihat Elon Musk dan Grimes di sana dalam keadaan linglung, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Musk, karena dokter. Xia berkata dia yakin, maka pasti tidak ada masalah. Dia jangan pernah membuat janji dengan enteng. Elon Musk kembali sadar. Dia berdiri dengan sedikit tersedak dan berkata, Dokter Xia, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan Xiao X? Bagaimana dengan kemungkinan kambuhnya? Kemungkinan kambuhnya rhabdomyosarkoma masih sangat tinggi, dan metastasisnya sangat cepat, terutama untuk jenis rhabdomyosarkoma kecil X ini. Jika kambuh, pada dasarnya hukuman mati diumumkan, sehingga tingkat kelangsungan hidup akan sangat rendah. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata, dalam kasus saya, standar kesembuhan total secara alami mencakup faktor kekambuhan. Jika ada kekambuhan, apakah bisa disebut kesembuhan total? 100% tidak terulang kembali. Elon Musk mau tidak mau membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi yang luar biasa. Saat itu, sebuah suara marah terdengar, Tuan Musk. Saya yakin ini pembohong keji. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa rhabdomyosarkoma tidak akan kambuh lagi. Begitu dia selesai berbicara, dokter pribadi Elon Musk, Manu, masuk ke ruangan dengan marah bersama beberapa ahli onkologi anak. Setelah perawat memberi tahu Manu tentang situasinya, dia merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru membawa beberapa ahli ke kamar Xiao X. Sebelum mereka memasuki kamar Xiao X, mereka mendengar Xia Ruofei dan Elon Ma di kamar sebelah. Suara komunikasi SKR. Manu mendengar Xia Ruofei berkata bahwa penyakitnya sudah sembuh total dan 100% tidak berulang, dan amarahnya segera muncul dari hatinya, dan dia mau tidak mau langsung membuka pintu dan mendobrak masuk. Elon Musk sedikit mengernyit saat melihat Manu marah, dan berkata, Dokter. Manu, Tuan Musk, mohon maafkan anggapan saya. Manu mencondongkan tubuh sedikit ke arah Elon Musk, lalu berkata, saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda di luar. Saya tidak dapat menahannya, jadi aku menerobos masuk saja. Elon Musk melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Izinkan saya memperkenalkan Anda dulu. Dokter Xia, ini dokter pribadi saya Dokter. Manu dan tim medisnya, Dokter. Manu, ini Dokter Xia dari Tiongkok, dia di lapangan pengobatan Tiongkok. Maaf, pengobatan Tiongkok. Manu mau tidak mau menyela Elon Musk lagi, dan berkata dengan tegas, Tuan Musk, saya tahu Anda sangat prihatin dengan kondisi Little X dan berharap dapat meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidupnya sebanyak mungkin. Mungkin justru karena inilah beberapa pemfitnah punya celah untuk dieksploitasi. Setelah selesai berbicara, Manu menunjukkan sarkasme dan memandang Xia Ruofei dan berkata dengan nada menghina, sejauh yang saya tahu, apa yang Anda sebut pengobatan Tiongkok masih menggunakan metode paling primitif untuk mengekstrak bahan obat yang menyedihkan dari kulit akar rumput. Tidak ada eksperimen ilmiah, tidak ada instrumen yang tepat, tidak ada sistem teori yang jelas. Jika Anda ingat dengan benar, sejauh ini belum ada obat paten China yang diizinkan memasuki pasar AS. Mungkin negara Anda belum berencana untuk menerapkannya, bukan? Apa yang disebut obat-obatan yang Anda rebus dari kulit akar rumput tidak dapat melewati standar pemeriksaan obat yang ketat dan prosedur pengujian obat di Amerika Serikat. Setelah meledak seperti meriam, Manu mengalihkan pandangannya ke Elon Musk dan berkata, Tuan Musk. Perawatan medis adalah disiplin yang sangat ketat. Anda adalah raksasa di dunia sains dan teknologi dan legenda di Silicon Valley. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Bagaimana dengan hal-hal yang bersifat pseudo-ilmiah semacam ini? Saya harus mengatakan bahwa aura Manu masih sangat kuat, bahkan Elon Musk mau tidak mau mengguncangnya, tetapi dia memikirkan metode pemeriksaan Xia Ruofei yang tidak dapat diprediksi, ditambah dengan janji kesembuhan total Xia Ruofei. Sangat menggoda, sehingga akhirnya menjadi tegas kembali. Dia berkata, Dokter, Manu, saya hanya ingin Dokter Xia mencoba pengobatan Tiongkok. Perawatan Dokter Xia tidak memerlukan pembedahan pada Xiao X,
juga tidak merusak tubuhnya, dan tidak mempengaruhi Anda dan tim Anda. Perawatan berhasil. Petik 2. Bagaimana mungkin hal itu tidak berpengaruh? Manu melebarkan matanya secara berlebihan, merentangkan tangannya dan berkata, semua obat-obatan China belum diuji. Setelah terburu-buru membawanya ke pasien, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Dan saya tidak dapat menjamin apakah akan terjadi. Ini bertentangan dengan pengobatan kita. Begitu situasi yang tidak terkendali terjadi, itu sangat berbahaya. Elon Musk secara alami cenderung membiarkan Xia Ruofei mencobanya terlebih dahulu. Setelah mendengarkan kata-kata Manu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei, ingin mendengar bagaimana Xia Ruofei menyangkal sudut pandang Manu. Dan Xia Ruofei selalu tersenyum tipis sejak Manu masuk ke kamar. Bahkan jika Manu meremehkan pengobatan Tiongkok, dia tetap tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, memberikan perasaan yang tidak terduga kepada orang-orang. Baru setelah semua orang memandangnya, dia menyesuaikan posisi duduk yang nyaman, melirik ke arah Manu, dan berkata dengan ringan, apakah Tuan Manu? Meskipun sudut pandang Anda tidak layak untuk disangkal, tetapi karena Anda mengatakannya begitu banyak, maka aku juga menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Manu mengangkat bahu, mengangkat dagunya ke arah Xia Ruofei dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan berkata, dengarkan semuanya. Melihat ketidaksetujuan berdebat Manu, Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, tahukah Anda berapa tahun tradisi pengobatan tradisional Tiongkok? Tahukah Anda seberapa dalam sistem teori pengobatan tradisional Tiongkok? Tentu saja Anda tidak tahu. Ribuan tahun yang lalu, ketika orang Barat menganggap terapi pertumpahan darah sebagai standar, pengobatan Tiongkok dalam pengobatan Tiongkok sudah memiliki sistem teori yang lengkap. Anda tidak tahu apa itu keselarasan antara manusia dan alam, Anda tidak tahu yin dan yang dan 5 elemen, apalagi 5 keberuntungan dan 6 ki. Meridian tubuh manusia, tetapi dapat berbicara tentang pengobatan Tiongkok. Ini seperti manusia primitif yang hanya dapat menggunakan peralatan batu sederhana untuk melihat pesawat modern tidak akan pernah memahami transportasi modern semacam ini. Namun, orang-orang primitif akan menyembah pesawat terbang, tetapi Anda benar-benar berbicara tentang pengobatan Tiongkok. Kamu, Manu memerah karena marah. Namun, Xia Ruofei tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia hanya berhenti sejenak dan melanjutkan, bukankah ketidaktahuan mengaitkan segala sesuatu yang tidak saya mengerti dengan pseudosains? Dan saya masih menggunakan ketidaktahuan sebagai kesenangan. Pak Manu, harus saya sangat bangga dengan argumen yang saya ajukan, yaitu, apa yang disebut pengobatan Tiongkok tidak dapat masuk ke Amerika Serikat melalui standar FDA. Yang ingin saya katakan adalah bahwa standar pemeriksaan obat AS adalah untuk pengobatan Barat dan pengobatan Barat. Mengapa pengobatan Tiongkok harus dievaluasi menurut standar ini? Selain itu, pengobatan Tiongkok mengapa kita harus memasuki pasar Amerika? Setelah berbicara, Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu apa yang membuat Anda merasa superior dan konyol. Manu hampir membunuh Xia Ruofei. Dia tersentak dan berkata, Anda tidak dapat mengubah fakta jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Kanker adalah masalah yang tidak dapat diatasi sekarang dan untuk waktu yang lama di masa depan. Jika pengobatan Tiongkok benar-benar dapat menyembuhkan kanker, Anda telah berkhotbah di mana-mana dunia. Maaf, saya tidak ingat majalah mingguan top mana yang memuat kasus pengobatan Tiongkok yang berhasil menyembuhkan kanker. Oleh karena itu, lidah cerdas Anda seperti kastil di udara, sama sekali tidak dapat dipertahankan. Tanda seru mukanya, dan berkata, jika saya tidak bisa membantah, saya mulai berpura-pura menjadi bajingan. Ini benar-benar orang Amerika. Kamu tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Manu merasa telah pulih 10%, dan wajahnya juga menunjukkan sedikit kemenangan. Menurutnya, ini hanyalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Xia Ruofei berkata dengan tenang, Anda harus menggunakan fakta untuk berbicara lebih awal, jadi saya tidak perlu membuang banyak air liur. Tentu saja saya akan menggunakan fakta untuk memberitahu Anda bahwa pengobatan Tiongkok jauh lebih maju daripada yang Anda kira. Sayang sekali, sampai kamu membuktikan diri, aku tidak akan mengizinkanmu merawat pasienku. Manu berkata, Tuan Musk, saya adalah dokter pribadi Anda dan saya harus bertanggung jawab terhadap majikan saya.
Jika Anda bersikeras membiarkan ini, jika Tuan Xia merawat Xiao X, maka saya harus mengundurkan diri. Karena saya tidak yakin apakah tindakan tidak bertanggung jawab tersebut pengobatan akan membawa hasil yang tidak terduga. Demi reputasi saya dan tim, saya harus menghindari risiko seperti itu. Elon Musk memandang Xia Ruofei. Manu juga dianggap sebagai dokter top di Amerika Serikat. Elon Musk tentu saja tidak ingin dia mengundurkan diri dan pergi begitu saja. Lagi pula, meski punya uang, dia masih butuh sedikit keberuntungan untuk menemukan dokter swasta yang bisa diandalkan. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, tentu saja saya tidak akan menggunakan kasus Xiao X untuk membuktikan keterampilan medis saya. Namun, tampaknya tidak sulit untuk berbicara dengan fakta. Setelah berbicara, Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, Dr. Manu, saya ingin tahu apakah Anda mengetahui kondisi fisik Elon Musk. Manu dengan bangga berkata, tentu saja. Saya tahu segalanya tentang kesehatan Tuan Musk. Jadi bagaimana dengan tinnitusnya baru-baru ini? Xia Ruofei bertanya, sejauh yang saya tahu, tinnitus Tuan Musk sudah sangat serius, tetapi Anda sepertinya tidak punya solusi yang baik. Manu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu segera berkata, fenomena tinnitus Tuan Musk telah muncul baru-baru ini, dan energi utama kami dalam beberapa hari terakhir ini adalah pada rencana pengobatan Xiao X. Masalah tinnitus tidak mengancam jiwa, bisa diatasi nanti. Ini juga sarana untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya medis. Tentu saja, praktisi pengobatan Tiongkok Anda mungkin tidak memahami hal ini sama sekali. Jadi, mengapa Anda tidak meminta Dr. Manu untuk membuat rencana perawatan untuk Tuan Musk sekarang? Xia Ruofei tersenyum ringan, meskipun tinnitus untuk saat ini tidak mengancam jiwa, ini sangat menyakitkan bagi pasien. Elon Musk mengangguk tak terkendali. Ada banyak jenis tinnitus. Beberapa di antaranya terdengar berfrekuensi tinggi serupa hingga jangkrik, dan ada pula yang mengaum dengan nada rendah. Apapun jenis suaranya, jika telinga Anda terus berdenging selama 24 jam, tidak ada yang akan merasa nyaman, dari. Apalagi saat malam sepi, suaranya semakin terdengar jelas. Oleh karena itu, tinnitus seringkali disertai gejala seperti insomnia dan sakit kepala. Manu hanya bisa tertegun. Dia memandang Elon Musk dan berkata, Tuan Musk, saya sudah menjelaskannya kepada Anda terakhir kali. Saat ini, belum ada pengobatan yang efektif untuk tinnitus, dan penyebab tinnitus juga banyak, sebagian besar terkait dengan tekanan mental. Saya pikir itu karena kondisi Xiao X dan tekanan pekerjaan Anda baru-baru ini. Saya yakin setelah beberapa saat, hal itu akan hilang dengan sendirinya. Xia Ruofei tersenyum lebih cerah saat mendengar jawaban tak terduga ini. Dia merentangkan tangannya dan berkata kepada Elon Musk, Tuan Musk, pernahkah Anda melihatnya? Inilah yang disebut pengobatan barat yang ketat. Untuk tinnitus kecil, kita hanya bisa berharap untuk sembuh tanpa obat. Manu melompat marah, Anda mencoba mengubah konsep. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan ada di era manapun. Ini berbeda dengan profesionalisme kita. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu saya akan memberitahu Anda fakta bahwa penyakit keras di mata Anda hanyalah masalah kecil yang dapat dengan mudah diselesaikan di mata pengobatan Tiongkok. Faktanya, kondisi Xiao X juga sama, Anda bisa jangan memutar otak. Rancang rencana lengkap untuk perusahaan Anda, tapi menurut saya, itu bukan tugas yang sulit. Setelah itu, Xia Ruofei berhenti memperhatikan Manu, dan menoleh ke Elon Musk, dan berkata, Tuan Musk, saya ingin menyelesaikan masalah tinnitus Anda sebelum merawat Xiao X, bukan? Elon Musk berkata cepat, tentu saja. Jika Dr. Xia bersedia merawat saya akan berterima kasih. Elon Musk juga berpikir untuk membandingkan keterampilan medis Xia Ruofei. Bagaimanapun, apa yang ditunjukkan Xia Ruofei adalah kemampuannya dalam pengujian. Dalam perawatan sebenarnya, dia tidak menunjukkan keterampilan yang sebenarnya. Meskipun tinnitus dan rhabdomyosarcoma Xiao X adalah dua penyakit yang tidak berhubungan, namun jika Xia Ruofei benar-benar dapat mengatasi masalah tinnitus dengan mudah, itu juga dapat membuktikan bahwa ia memang memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Lagi pula, Manu juga baru saja mengatakannya. Menurut pengobatan barat, jenis tinnitus neurotik ini tidak terlalu baik. Terlebih lagi, dia memang diganggu oleh tinnitus akhir-akhir ini. Kalau bisa disembuhkan, sungguh melegakan.
Xia Ruofei mengangguk dan mengambil kotak medis kecil di samping kakinya. Setelah membuka kotak itu, Xia Ruofei mengeluarkan tas kain kecil dengan seluruh rangkaian jarum perak dan menyebarkannya di atas meja kopi dengan tenang. Dia berkata, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu, saya akan menggunakan jarum perak yang sangat tipis ini dalam pengobatan untuk sementara waktu. Ini adalah metode pengobatan-pengobatan Tiongkok kami, yang disebut akupuntur dan moksibusi. Ini bukan operasi yang didefinisikan oleh barat obat. Dan ini jarum peraknya sangat tipis dan Anda hampir tidak akan merasakan sakit apapun. Paling-paling, rasanya seperti digigit nyamuk, jadi tidak perlu takut. Manu menyelidiki dan menemukan bahwa rangkaian jarum perak itu memang sangat tipis, seperti bulu sapi. Dia tahu bahwa jarum seperti itu tidak akan membahayakan Elon Musk, jadi dia hanya menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, Manu bahkan merasa jarum perak jenis ini, yang jauh lebih tipis dari jarum yang digunakan untuk pengambilan darah, tidak berhasil menembus kulit manusia, jadi dia masih menunggu Xia Ruo terbang ke bawah dengan sedikit mentalitas menonton, menunjukkan. Tunjukkan saja kakimu. Elon Musk dan Grimes membawa Xia Ruofei dan Li Yifu ke ruang tamu besar di lantai pertama gedung utama mansion ini. Elon Musk bertanya, Tuan Li, Dr. Xia, teh atau kopi? Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Musk juga minum teh di sini. Elon Musk tersenyum dan berkata, belum lama ini, seorang teman Tionghoa memberikannya. Meskipun kami berdua tidak terbiasa dengan rasa teh Tiongkok, kali ini tehnya terasa sangat harum, dan kami sesekali meminumnya. Benar-benar, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo kita coba teh ini juga. Tidak masalah. Elon Musk tersenyum dan mengangguk, lalu menunjuk ke kepala pelayan yang berdiri di dekatnya. Kepala pelayan itu mencondongkan tubuh sedikit dan berjalan ke samping untuk membuat teh untuk semua orang. Lemari teh termostatik berada di sudut ruang tamu. Meskipun ruang tamunya sangat besar dan jauh, baik Xia Ruofei dan Li Yifu dapat melihat sekilas bahwa pengurus rumah tangga benar-benar mengeluarkan Tao Yuan Da Hongpao dari lemari teh, dan kemasannya masih yang terbaik. Yang mahal. Keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah ada satu set-set teh kungfu yang sangat indah di sebelah lemari teh, yang mungkin juga dikirim oleh teman Elon Musk yang mengirim teh. Tindakan kepala pelayan dalam membuat teh agak tersentak-sentak, dan yang membuat Xia Ruofei dan Li Yifu tertawa atau menangis adalah bahwa kepala pelayan pada dasarnya menggunakan perangkat teh yang rumit sebagai alat penyaring. Teh terakhir yang dibuat sebenarnya dikemas dalam cangkir kopi, semuanya segelas besar penuh. Jika cangkir sup teh ini adalah cangkir teh biasa, maka dapat menampung setidaknya 10 atau 20 cangkir. Pantas saja kalau pengurus rumah tangganya lama-lama bola-balik sambil membuat teh. Kuah teh yang didapat dari setiap seduhan set teh kungfu ini cukup untuk menampung 4 atau 5 cangkir teh. Sup teh mengepul dari 4 cangkir kopi besar dimasukkan ke dalam nampan kepala pelayan dan dikirim ke Xia Ruofei dan yang lainnya. Elon Musk tersenyum dan memberi isyarat, Tuan Li, Dr. Xia, silakan cicipi. Terima kasih. Xia Ruofei memasang ekspresi aneh. Dia menyesap cangkir kopi yang berat dengan perasaan tidak nyaman. Meski teknik pembuatan tehnya ekstrim, Tao Yuan Da Hongpao tetap harum dan rasanya enak. Tentu saja hanya bisa mendapat penilaian yang baik, setinggi apapun tidak mungkin. Setiap gelembung daun teh yang baik sangatlah indah, dan rasa serta manisnya setiap gelembung teh sedikit berbeda. Orang yang sering minum teh bisa merasakan perubahan halus hanya dengan mencicipinya. Di dalam cangkir ini, ada beberapa sup teh yang dicampur menjadi satu, dan rasanya secara alami menjadi sedikit aneh. Elon Musk juga menyesapnya, dengan ekspresi sisa rasa, dan bertanya, Dr. Xia, bagaimana tehnya? Xia Ruofei berkata dengan halus, tidak buruk. Dia tidak pernah bisa mengatakan, teh adalah teh yang sangat enak, tetapi metode pembuatan tehnya terlalu buruk, daun tehnya sangat mahal. Namun, Xia Ruofei selalu merasa sedikit tidak berharga untuk Tao Yuan Da Hongpao-nya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya, berkata, Tuan Musk, di China, masih banyak spesialisasi dalam membuat teh. Perangkat teh Anda cukup bagus, tetapi cara Anda menggunakannya sepertinya masih ada beberapa pertanyaan kecil. Tentu saja tidak penting. Jika saya punya kesempatan, saya bisa menunjukkan cara yang benar untuk membuat teh Da Hongpao ini. Untuk saat ini,
Mari kita bicarakan kondisinya dulu. Elon Musk mengangguk cepat dan berkata, oke. X kecil didiagnosis 3 hari yang lalu, dan pemeriksaan yang sangat komprehensif telah dilakukan dalam 3 hari terakhir. Dokter, Xia, saya telah meminta saya untuk membawa semua laporan pemeriksaan, dan kemudian dokter Manu tim medis juga dipanggil, bagaimana kalau kamu berkomunikasi dulu? Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, saya lebih suka menemui pasien terlebih dahulu. Tuan Mus, saya baru saja memberitahu Anda bahwa pengobatan Tiongkok memperhatikan penglihatan, pendengaran, dan pertanyaan, dan sangat penting untuk mendiagnosis pasien secara langsung. Sebaliknya, kami benar. Tingkat ketergantungan pada laporan inspeksi tidak setinggi pengobatan barat. Elon Musk dan Grimes saling pandang. Mereka semua memikirkan pengobatan ajaib Tiongkok, Wang, milik Xia Ruofei ketika mereka berada di luar tadi, dan mereka dapat secara akurat menilai penyakit satu sama lain dalam sekejap. Ini lebih dari CT. Dan resonansi magnetik nuklir sungguh menakjubkan. Sekarang setelah mereka mengambil sikap untuk mencoba dan menyetujui perawatan rawat jalan Xia Ruofei, Elon Musk dan Grimes tentu saja tidak akan menolak permintaan normal Xia Ruofei untuk diagnosis tatap muka. Oleh karena itu, Elon Musk mengangguk cepat dan berkata, tidak masalah. Tapi saya harus merepotkan dokter Xia untuk pindah ke lantai 3. Xiao X sedang menerima perawatan praoperasi dan tidak bisa meninggalkan kamarnya. Tentu saja, Xia Ruofei mengambil cangkir kopi, berdiri setelah menyesap teh, dan berkata, lebih cepat daripada nanti, ayo kita temui pasiennya sekarang. Oke, silakan ikut denganku. Elon Musk juga berdiri. Dia memandang Li Yifu dan ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Li, apakah Anda ingin? Anda istirahat di sini sekarang. Li Yifu sudah bangun dengan Xia Ruofei, dan dia berkata, ayo pergi bersamaku juga. Apakah nyaman? Paman Si pergi menemui seseorang yang sakit, bagaimana dia bisa duduk di sini dengan secangkir kopi dan menyesap teh sebagai murid? Sekalipun Anda tidak dapat membantu, Anda harus benar. Elon Musk merasa sedikit aneh, tapi dia langsung berkata, tentu saja nyaman. Tolong 2 orang. Elon Musk dan Grimes membawa Xia Ruofei dan Li Yifu langsung melalui lift dalam ruangan ke lantai 3. Sekelompok orang melewati koridor batu dan sampai di sebuah ruangan di ujung timur. Elon Musk mendorong pintu masuk, Xia Ruofei dan yang lainnya mengikuti. Xia Ruofei melihat seorang perawat wanita muda dengan jas lab putih dan seorang bibi berusia 40 tahun di ruangan itu, yang tampaknya adalah seorang pengasuh yang berspesialisasi dalam merawat anak-anak. Diperkirakan seperti kurungan di China, tapi kacang bengkok tidak memperhatikan kurungan, jadi wajar saja tidak ada yang namanya kurungan. Ketika perawat wanita muda melihat rombongan Elon Musk masuk, dia segera memberi isyarat diam dan berkata dengan lembut, Tuan Musk, anak itu baru saja tertidur, harap diam. Elon Musk mengarahkan pandangannya pada Xia Ruofei, menanyakan pertanyaan. Xia Ruofei mengangguk ringan dan berkata, tidak masalah jika kamu tertidur. Setelah berbicara, dia berjalan ke tempat tidur bayi yang telah direnovasi dan mencondongkan tubuh ke depan untuk mengamati. Little X masih bayi baru lahir, dengan rambut jarang, kulit wajahnya belum mulus sempurna, dan ada beberapa tempat yang tidak lucu sama sekali karena terkelupas. Meskipun dia tertidur, alis kecilnya sedikit mengernyit, jelas sangat tidak nyaman. Di leher anak terlihat benjolan merah yang terlihat jelas, bahkan wajahnya sedikit berubah bentuk. Ada juga rak di samping tempat tidur bayi dengan kantong infus tergantung di atasnya. Xiao X masih menerima infus, tapi pembuluh darah anak terlalu tipis. Hanya pembuluh darah di dahi dan pelipis yang hampir tidak bisa memenuhi syarat infus, sehingga jarum infus yang ditancapkan di dahi terlihat mengagetkan. Xia Ruofei mengulurkan tangannya, dengan hati-hati menghindari posisi jarum infus, dan dengan lembut membelai dahi Xiao X. Wajah perawat itu sedikit berubah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Tuan ini. Elon Musk melambaikan tangannya untuk menghentikan perawat. Perawat itu berhenti, tapi masih ada bekas ketidaksenangan di wajahnya. Xia Ruofei menjauhkan tangannya dari dahi anak itu. Tidak ada orang lain kecuali Li Yifu yang bisa melihatnya. Faktanya, Xia Ruofei baru saja menggunakan sedikit energi mental untuk membiarkan bayi kecil itu tertidur lebih nyenyak. Faktanya, alis anak tersebut perlahan terbuka setelah kekuatan mentalnya bekerja,
karena ia tidak dapat merasakan sakit fisik saat tidur nyenyak. Xia Ruofei mengulurkan tangannya dan dengan lembut membuka kelopak mata anak itu untuk melihatnya, lalu membuka mulut anak itu dengan gerakan lembut untuk mengamati lapisan lidah, dan akhirnya mengulurkan dan menarik bangku untuk diletakkan di sisi tempat tidur bayi, dan lalu meletakkan jarinya di pergelangan tangan anak itu. Dia memeriksa denyut nadinya. Denyut nadi pada anak-anak jauh lebih lemah dibandingkan pada orang dewasa. Tanpa usaha tertentu, tidak mudah untuk mengetahui denyut nadinya, tetapi jelas tidak sulit bagi Xia Ruofei. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berdiri. Ketika dia mendapatkan denyut nadinya, dia telah menggunakan energi mentalnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap anak itu, jadi dia mengetahuinya di dalam hatinya. Dia mengangguk sedikit ke arah Elon Musk dan keluar kamar terlebih dahulu. Elon Musk dan yang lainnya buru-buru mengikuti, meninggalkan perawat wanita muda dan pengasuhnya saling menatap dengan ekspresi menakutkan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan pria Oriental yang dibawa bosnya. Mereka tidak mengatakan apa-apa ketika masuk. Dulu, mereka memutar kelopak mata, menutup mulut, dan akhirnya menyentuh pergelangan tangan dan menutup mata serta bermeditasi. Apa yang akan terjadi setelah operasi? Tanpa berkata apa-apa, dia bangkit dan pergi. Perawat berpikir sejenak, berjalan ke sudut ruangan, mengeluarkan ponselnya dan menelepon dokter pribadi Elon Musk, Manu, dan melaporkan situasinya ke pihak lain. Manu dan tim medis yang dibentuknya tinggal di mansion ini, termasuk perawatnya. Sebenarnya mereka semua adalah anggota tim medis Manu, tepatnya Manu adalah bosnya. Dia harus bertanggung jawab kepada atasan langsungnya. Faktanya, mereka menyediakan layanan medis di rumah besar ini sebagai tindakan sementara. Setelah rencana pengobatan ditentukan, mereka harus pergi ke institusi medis profesional untuk pembedahan dan perawatan lanjutan. Hanya saja orang kaya bisa memilih institusi kesehatan swasta dengan kondisi terbaik dan mendapat perawatan lebih baik dibandingkan rumah sakit umum. Setelah meninggalkan ruangan, Elon Musk membawa Xia Ruofei langsung ke kamar di sebelahnya, dan kemudian tidak sabar untuk bertanya, "Dokter Xia, bagaimana situasinya?" Xia Ruofei mengerang, dan berkata, "Ini memang rhabdomyosarcoma. Lesi aslinya seharusnya di leher, tetapi perjalanan penyakitnya berkembang sangat cepat. Sekarang sudah mulai menyebar ke otak, sudah ada sel tumor di orbitnya, dan ada juga kelenjar getah bening awal. Metastasis dan penyebaran darah, dan ada tanda-tanda infeksi di paru-paru." Elon Musk dan Grimes saling memandang, dan keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Penilaian Xia Ruofei hampir persis sama dengan hasil pemeriksaan tim medis kemarin, tetapi Dr. Manu menggunakan banyak peralatan medis terbaik untuk melakukannya. Hasil pemeriksaan, sungguh luar biasa bahwa Xia Ruofei dapat membuat penilaian yang begitu tepat hanya dengan melihat lapisan mata dan lidah, lalu memeriksa denyut nadinya. Alasan mengapa dikatakan hampir sama persis adalah karena tim medis tidak menemukan adanya metastasis di bagian orbital saat pemeriksaan. Namun Elon Musk dan Grimes sudah sangat mempercayai keterampilan medis Xia Ruofei, setidaknya metode pemeriksaannya meyakinkan mereka, jadi mereka lebih memilih percaya bahwa pemeriksaan tim medis tidak cukup menyeluruh, daripada penilaian Xia Ruofei yang salah. Elon Musk tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xia, Dokter Xia, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan yang begitu bagus?" Metode pemeriksaan Xia Ruofei, jika dalam bidang pengobatan barat, hanya akan menjadi metode pemeriksaan fisik yang paling sederhana. Itu hanya bisa membuat penilaian dasar, dan tidak mungkin bisa setepatnya. Elon Musk telah melihat pernyataan Xia Ruofei yang meremehkan dengan matanya sendiri, dan dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia bisa mempelajari beberapa trik sendiri, dan dia bisa sebaik Xia Ruofei. Xia Ruofei ragu-ragu sejenak, lalu melambat dan berkata, "Setelah pemeriksaan pendahuluan, lidah anak itu ringan dan gemuk, bulunya putih dan berminyak, serta denyut nadinya berat dan licin. Menurut manifestasi penyakitnya dan kebugaran jasmani anak, dapat dinilai kombinasi dahak dan panas, berubah menjadi panas, sehingga daerah yang terkena akan terasa nyeri dan merah, dan kesalehan anak telah terluka, sehingga tidak dapat melawan penyakit." Petik 2. Memang agak sulit mengungkapkan teori dialektika pengobatan Tiongkok dalam bahasa Inggris. Xia Ruofei harus mencari usus dan mengikis perutnya hingga enggan menerjemahkannya, dan ada beberapa kata yang tidak menyampaikan maknanya.
Dan Elon Musk dan Grimes terdengar semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Xia Ruofei, kedengarannya luar biasa. Li Yifu tersenyum dan berkata, Tuan Musk, keterampilan medis dokter Xia tidak ada duanya di Tiongkok. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak semua praktisi pengobatan Tiongkok dapat membuat penilaian yang tepat dalam waktu singkat, dan pada umumnya pengobatan-pengobatan Tiongkok didasarkan pada spesimen. Pengobatan secara bersamaan, proses pengobatan yang digunakan seringkali lebih lama dibandingkan dengan pengobatan barat, dan efeknya tidak begitu cepat, jadi Anda tidak boleh begitu saja percaya pada pengobatan Tiongkok. Li Yifu juga mengingatkan saya akan kebaikan untuk mencegah Elon Musk menjadi penggemar pengobatan Tiongkok. Saya ingin bertanya kepada dokter pengobatan Tiongkok untuk penyakit apapun. Jika ada masalah serius, mudah sekali tertunda dan bertemu dengan pembohong. Kemungkinannya tidak rendah. Li Yifu melanjutkan dengan mengatakan, tentu saja, pengobatan TCM dokter Xia masih berbeda dari yang lain. Secara umum, hasilnya cepat, bahkan lebih cepat daripada pengobatan-pengobatan barat, dan terdapat kelebihan yang tidak dapat dibandingkan dengan pengobatan barat. Dalam kebanyakan kasus, pembedahan tidak diperlukan, sehingga vitalitas pasien tidak akan rusak. Elon Musk sering mengangguk dan berkata, terima kasih Tuan Li atas pengingat dan penjelasan Anda. Terima kasih. Li Yifu mengangguk sambil tersenyum. Elon Musk segera menatap Xia Ruofei lagi, dan bertanya dengan penuh semangat, Dr. Xia, Anda sudah memahami kondisi Xiao X, bisakah Anda mengobatinya melalui pengobatan Tiongkok? Xia Ruofei tersenyum dan menatap mata Elon Musk dan Grimes yang bersemangat, mengangguk dengan pasti, dan berkata, saya telah mengobati tumor ganas yang jauh lebih serius, dan pasien sekarang telah pulih sepenuhnya. Xiao X meskipun situasinya agak serius, tidak ada masalah besar untuk penyembuhan total karena penemuannya tepat waktu. Faktanya, Manu tidak mengetahui bahwa dokter TCM yang bisa menggunakan jarum perak terkecil tidak mengetahui dimanapun mereka berada. Ini bukanlah keterampilan yang hebat, tetapi jika jarum perak tidak digunakan dengan benar dan titik akupuntur tidak dipilih dengan benar, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Jarum perak tipis digunakan oleh dukun, dan itu mungkin membahayakan hidup Anda. Manu bahkan tidak mengetahui titik akupuntur pengobatan Tiongkok, jadi, tentu saja dia tidak akan mengetahui hal-hal ini. Elon Musk melihat jarum perak itu. Meskipun jarum perak ini sangat tipis, masing-masing jarumnya tidak pendek. Dia masih sedikit frustasi saat memikirkan untuk memasukkan jarum perak yang begitu panjang ke dalam tubuhnya, Tapi begitu banyak orang yang menonton, dan pacarnya Grimes ada di sana, dan dia ingin menggunakan perawatan ini untuk menyelidiki keterampilan medis Xia Ruofei, jadi dia tidak bisa menahan diri. Elon Musk ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, mohon dokter. Xia mengobatinya sesuai dengan metode pengobatan Tiongkok Anda. Saya tidak punya pendapat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, karena pengobatan lanjutan Xiao X juga akan menggunakan akupuntur dan moksibusi, jadi saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu untuk memberi Anda persiapan psikologis. Ketika Elon Musk mendengar bahwa metode tusukan jarum perak masih digunakan pada Xiao X, kasih sayang ayahnya sangat besar, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu, coba dulu padaku. Xia Ruofei merasa sedikit geli saat melihat penampilan Elon Musk sebagai pria kuat yang telah pergi selamanya. Ia berkata, selama tekniknya benar, tidak ada bahaya dalam akupuntur, Pak Musk, mohon rileks sedikit. Jika otot tegang, tidak kondusif untuk akupuntur. Li Yifu juga tersenyum dan berkata, Tuan Musk, apa yang dikatakan dokter Xia sangat penting. Jika Anda terus mengencangkan otot-otot tubuh Anda, jarum peraknya bisa tersangkut atau bahkan patah di dalam, jadi Anda harus santai. Elon Musk menjadi semakin gugup dengan ucapan Li Yifu, dan sulit untuk bersantai. Xia Ruofei hanya bisa melirik Li Yifu, dan menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Ia tidak membiarkan Elon Musk bersantai lagi, melainkan langsung membuka botol alkohol medis, mencelupkan kapas ke dalam alkohol, dan mensterilkan jarum perak. Kemudian, di sekitar beberapa titik di belakang telinga Elon Musk, juga didesinfeksi dengan kapas yang dicelupkan ke dalam alkohol. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei mengambil jarum perak dengan jari-jarinya, dan berkata dengan nada tenang, Tuan Musk, kami akan memulai perawatan sekarang, mohon rilekskan seluruh tubuh Anda.
Ini tidak terdengar apa-apa bagi Grimes dan yang lainnya, namun jatuh ke telinga Elon Musk, namun sepertinya memiliki kekuatan sihir tak kasat mata yang membuatnya rileks tanpa sadar. Tentu saja, ini hanyalah penerapan kecil dari hipnosis kekuatan mental. Kekuatan mental Xia Ruofei sekarang meningkat pesat. Teknik kecil semacam ini bisa dikatakan mudah digunakan, dan tidak ada kemungkinan gagal bila digunakan pada orang biasa. Saat Elon Musk santai, Xia Ruofei dengan cepat mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu segera menariknya kembali. Elon Musk bahkan tidak merasakan apapun. Dia hanya merasa gatal di belakang telinganya. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Bahkan gigitan nyamuk pun lebih menyakitkan dari ini. Ketika dia melihat jarum perak di tangan Xia Ruofei telah menghilang, dia menyadari bahwa Xia Ruofei telah menyelesaikan proses mendapatkan jarum tersebut. Dari Grimes, Manu dan lainnya, nampaknya teknik Xia Ruofei bahkan lebih menakjubkan. Jarumnya terlalu cepat, menyebabkan semua orang merasakan sekuntum bunga di depannya. Tampaknya tangan Xia Ruofei bergoyang dan kemudian memperhatikan. Pada saat jarum perak itu tertancap di suatu tempat di belakang telinga Elon Musk, jarum itu masih bergetar-gemetar. Semua orang belum bereaksi, Xia Ruofei sudah segera mengambil jarum perak kedua yang telah disterilkan, dan juga tidak perlu repot mengidentifikasi titik akupuntur. Dengan lambaian ringan tangan kanannya, jarum perak kedua juga tertusuk. Proses menurunkan jarum Xia Ruofei seperti awan bergerak dan air mengalir, dan semua orang terpesona. Hanya dalam beberapa napas, Xia Ruofei telah memasang jarum perak di 6 titik akupuntur. Urutan dan kedalaman jarum perak semuanya khusus tentang hal itu, tetapi Grimes dan yang lainnya tentu saja tidak melihat jalan keluarnya. Bahkan Li Yifu tidak memahaminya dengan baik, dan paling-paling hanya untuk menyaksikan kegembiraannya. Masalah tinnitus Elon Musk, jika menggunakan kelopak bunga Lingxin, saya khawatir 1/10 kelopaknya sudah cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, di Xia Ruofei, yang telah mengintegrasikan banyak pengobatan klasik Tiongkok yang berharga yang telah hilang, masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan hanya dengan menggunakan pengobatan Tiongkok. Tentu saja, tidak perlu menyia-nyiakan kelopak bunga yang berharga. Terlebih lagi, bagaimana Anda bisa mengungkapkan keterampilan medis Anda hanya dengan meminum obat dan menyembuhkannya? Oleh karena itu, Xia Ruofei memilih akupuntur dan moxibushi, yang merupakan proyek yang sangat mengunjungi, yang juga dapat memberikan kejutan yang lebih besar kepada Elon Musk dan Grimes dan membuat mereka tegas dalam meminta diri mereka sendiri untuk merawat Xiao X. Setelah jarum dipasang, Xia Ruofei memulai memutar jarum perak dengan lembut, terkadang menjentikkan jarum perak tertentu dengan ujung jarinya. Jika formasi akupuntur yang telah lama hilang ini dilihat oleh seorang ahli pengobatan Tiongkok pasti akan kaget. Sayangnya tidak ada penonton yang berpengetahuan luas di sini hari ini. Tentu saja, meskipun Anda tidak mengerti, Anda masih dapat melihat bahwa jarum terbang Xia Ruo memiliki kefasihan yang tak terlukiskan, yang terlihat sangat nyaman dan terkoordinasi. Perasaan Elon Musk lebih intuitif. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Xia Ruofei, dia bisa merasakan rasa sakit dan bengkak yang jelas di tempat ditusuknya jarum perak, dan sepertinya seseorang menaruh handuk panas padanya. Hangat dari belakang telinga hingga leher. Elon Musk menerima akupuntur untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia tidak menyangka jarum perak yang tampak menakutkan itu akan menempel di tubuhnya. Tidak hanya tidak menyakitkan, tetapi juga menimbulkan perasaan ekstasi. Perasaan ini bahkan diam-diam dicoba ketika ia masih muda. Rasanya lebih nyaman setelah menghisap ganja. Elon Musk menutup matanya tanpa sadar. Ketika Xia Ruo selesai menerbangkan jarumnya, dia segera mengeluarkan jarum perak tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong jarum secara tertib setelah sterilisasi ulang. Lalu dia berkata, "Tuan Musk, tidak apa-apa. Bagaimana perasaan Anda?" Elon Musk membuka matanya. Ia menyadari bahwa akupuntur telah selesai, dan rasa nyeri, bengkak, dan panas di lokasi akupuntur tadi memang perlahan mereda. Elon Musk merasa sedikit belum selesai, dan berseru, "Begitu cepat." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Pengobatan Tiongkok memperhatikan perdamaian, yang tepat adalah yang terbaik, waktu akupuntur dan moxibushi lama, mungkin kontraproduktif. Tuan Musk, Anda merasa jika tidak ada kecelakaan, masalah tinnitus seharusnya sudah diselesaikan. Ini menjadi lebih baik." Elon Musk kemudian teringat bisnisnya, dan dia segera menutup matanya dan merasakannya.
Manu hanya bisa mencibir, saya akui penampilan Anda sangat indah, tetapi Anda hanya ingin mencapai tujuan pengobatan hanya dengan beberapa pukulan. Apakah Anda terlalu aneh? Diam. Elon Musk mengerutkan kening dan memanggil. Manu hanya bisa tertegun, dia membuka mulutnya sedikit dan menatap Elon Musk. Elon Musk berkata dengan tidak senang, "Dokter." Manu, harap diam, saya merasa apakah kondisi tinnitus saya sudah membaik. Masalah tinnitus, jika Anda berada di lingkungan yang relatif bising, pada dasarnya Anda tidak dapat merasakan kelainan tersebut. Hanya ketika lingkungan tenang, suara tinnitus akan semakin kuat. Elon Musk dengan hati-hati merasakan apakah tinnitusnya sudah hilang, tetapi Manu mengoceh di sela-sela, dia tentu saja tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur. Baru kemudian Manu bereaksi, wajahnya memerah dan putih, dan berkata, "Maaf, Tuan Musk." Elon Musk melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada, harap diam, terima kasih." Ruangan itu tiba-tiba sunyi, dan nafas semua orang hanya terdengar samar-samar. Meskipun Manu tidak berani berbicara lagi, tatapannya terhadap Xia Ruofei masih penuh dengan penghinaan, dan dia tidak percaya bahwa akupuntur saja dapat menyelesaikan masalah tinnitus. Elon Musk menoleh dan merasakannya beberapa saat, dan Grimes memandangnya dengan gugup. Bagaimanapun, ini tidak hanya terkait dengan apakah masalah tinnitus Elon Musk dapat diatasi, tetapi yang lebih penting, jika keterampilan medis Xia Ruofei yang luar biasa dikonfirmasi, maka kemungkinan kelangsungan hidup Xiao X akan sangat meningkat. Namun agar tidak mempengaruhi Elon Musk, Grimes tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, mata Elon Musk berkilat kegirangan dan berkata, "Semuanya, maaf, saya harus ditunda sebentar. Mohon tunggu beberapa menit di sini, dan saya akan kembali." Grimes bertanya dengan cemas, "Sayangku." Elon Musk tersenyum dan menepuk tangan Grimes, dan berkata, "Tidak apa-apa sayangku, sapa tamu yang baik, aku akan segera kembali." Setelah berbicara, Elon Musk mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tolong." Elon Musk keluar kamar dengan cepat, lalu melintasi koridor dan naik lift ke lantai basement. Terdapat aula audio-visual dengan fasilitas yang sangat canggih. Untuk mendapatkan pengalaman menonton terbaik, fasilitas ruang audio-visual sangat canggih, termasuk insulasi suara. Bahkan dindingnya terbuat dari bahan penyerap suara yang sangat profesional. Dapat dikatakan bahwa selama pintunya tertutup rapat, di dalam benar-benar sunyi. Elon Musk mendorong pintu langsung ke ruang audio-visual dengan penuh semangat dan kecemasan. Setelah menutup pintu, dia berjalan langsung ke tempat duduk di tengah ruangan dan duduk, merasakannya dengan tenang. Faktanya, di lantai atas tadi, Elon Musk sudah tidak bisa lagi merasakan tinnitusnya. Hanya saja dia khawatir itu hanya ilusinya sendiri dan suara lingkungan berisik, sehingga dia tidak bisa mendengar suara tinnitus. Faktanya, ini adalah kepedulian dan kekacauan. Dia menderita tinnitus akhir-akhir ini. Setelah masalahnya terpecahkan, dia tidak dapat mempercayai kebenaran masalah ini. Elon Musk kini duduk di ruang audio visual. Dapat dikatakan bahwa bahkan jarum di tanah dapat terdengar dengan jelas, tetapi dia masih tidak dapat mendengar sedikit pun tinnitus. Dulu kalau di lingkungan sepi seperti itu, suara gemuruh frekuensi rendah di telinga kirinya sudah cukup membuatnya geram, dan jika ditambah suara frekuensi tinggi di telinga kanan seperti jangkrik, rasanya masam. Kini, suara yang membosankan dan tak ada habisnya itu akhirnya menghilang. Elon Musk hampir menangis. Dia duduk di kursi kelas 1 yang empuk dan merasakannya beberapa saat sebelum akhirnya menyadari fakta ini. Ia pun untuk pertama kalinya merasakan betapa indahnya keheningan. Elon Musk mengira Xia Ruofei dan yang lainnya masih menunggu di atas. Dia tidak terlalu peduli untuk menikmati keheningan untuk sementara waktu. Dia segera bangkit dan meninggalkan ruang audio-visual, naik lift kembali ke atas, dan berjalan ke kamar di sebelah Xiao X. Xia Ruofei tersenyum dan memandang Elon Musk yang membuka pintu. Xia Ruofei baru saja mendeteksi perilaku Elon Musk melalui kekuatan mental, jadi dia tahu persis apa yang dia lakukan. Begitu Elon Musk memasuki pintu, dia berkata dengan penuh semangat, "Dr. Xia, ini sungguh luar biasa. Gejala tinnitus saya telah hilang sama sekali. Bahkan di lingkungan yang paling sunyi sekalipun, saya tidak dapat merasakan suara tinnitus lagi." Manu menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Saat ini,
Xia Ruofei telah mengabaikan Manu, dan langsung tersenyum dan berkata kepada Elon Musk, Tuan Musk, menurut saya Anda tidak perlu lagi meragukan efek akupuntur sekarang. Tentu saja, Elon Musk berkata dengan gembira, ini adalah teknik medis paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Pengobatan Tiongkok sungguh menakjubkan. Grimes berkata dengan heran, sayangku, apakah gejala tinnitus benar-benar hilang? Elon Musk mengangguk berulang kali dan berkata, ya. Saya baru saja pergi ke ruang audiovisual di lantai bawah sebentar, dan tidak ada tinnitus sama sekali. Ya Tuhan, ini luar biasa. Grimes menangis karena kegembiraan, dan menggunakan beberapa hal yang luar biasa untuk mengungkapkan perasaannya. Di satu sisi, dia bahagia untuk Elon Musk, tetapi lebih karena metode akupuntur ajaib Xia Ruofei, yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia sudah penuh harapan untuk perawatan yang akan diterima Xiao X selanjutnya. Manu pucat dan bergumam pada dirinya sendiri, mustahil, tidak mungkin, sama sekali tidak ilmiah. Elon Musk baru menyadari keberadaan Manu saat ini. Nada suaranya agak dingin, dan dia berkata, Dokter, Manu, faktanya ada di sini, saya pikir Anda harus membuang prasangka Anda terhadap pengobatan Tiongkok. Manu merasa gelisah, lalu berkata dengan frustrasi, saya mengerti, Tuan Musk. Saya minta maaf atas ucapan saya sebelumnya. Saya pikir, Elon Musk berkata, orang yang harus Anda minta maaf adalah dokter. Xia, wajah Manu tiba-tiba menjadi lebih jelek, tetapi dia masih menahan diri dan berkata dengan enggan kepada Xia Ruofei, Dokter Xia, maafkan saya. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata, saya akan memberi Anda nasihat atas nama komunitas pengobatan Tiongkok. Kami orang Tiongkok bersifat inklusif. Saya pikir Dokter Manu punya waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengobatan Tiongkok, dan mungkin membantu pekerjaanmu. Manu tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih atas saran Anda. Setelah berbicara, Manu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Elon Musk, Tuan Musk, saya rasa saya tidak cocok untuk posisi dokter pribadi Anda. Elon Musk melambaikan tangannya dan berkata, Dokter Manu, saya cukup puas dengan pekerjaan Anda. Demi Xiao X akhir-akhir ini, Anda dan tim Anda juga bertanggung jawab atas tugas Anda, jadi pengunduran diri tidak diperlukan. Tuan Musk, Manu merasa sedikit malu dan malu untuk tinggal lebih lama. Elon Musk menyela kata-kata Manu dengan lambaian tangannya dan berkata, saya masih berharap Dokter Manu dapat tinggal, dan Anda dapat terus meningkatkan rencana perawatan untuk Xiao X. Kami dapat bertindak sebagai opsi cadangan. Berbicara tentang ini, Elon Musk memandang Xia Ruofei dan bertanya dengan sopan, Dokter Xia, apakah Anda keberatan? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, tentu saja, Anda siap. Meskipun menurut saya itu tidak perlu, saya tidak akan mengganggu keputusan Anda. Elon Musk menunjukkan sedikit rasa malu, dan Li Yifu, yang berada di samping, juga menunjukkan ketidaksenangan, merasa bahwa Elon Musk tidak cukup mempercayai Xia Ruofei. Sebaliknya, Xia Ruofei selalu memiliki ekspresi tenang, tanpa perubahan suasana hati. Elon Musk ragu-ragu dan berkata, kalau begitu minta tim dokter Manu untuk tinggal dulu. Bagaimanapun, mereka harus memberikan layanan medis lain untuk saya dan keluarga saya. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, saya tidak punya pendapat, tapi saya berharap Tuan Manu dan anggota tim lainnya dapat menandatangani perjanjian kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan. Elon Musk terkejut mengenai masalah hari ini dan perawatan pasien selanjutnya. Saya tidak ingin dibuat panas oleh pihak luar, jadi menurut saya perjanjian kerahasiaan masih diperlukan, kata Xia Ruofei. Elon Musk berkata dengan bingung, Tuan Xia, jika Anda dapat mengatasi penyakit berbahaya seperti itu, Anda pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan, saya tidak ingin menjadi terkenal. Xia Ruofei langsung menyela kata-kata Elon Musk. Elon Musk sangat bingung dengan keputusan Xia Ruofei. Adakah orang di dunia ini yang menganggap dirinya terlalu terkenal? Dia terlibat dalam industri internet dan teknologi tinggi. Beberapa konsep bisa dikatakan sudah mendarah daging. Terkadang sebuah kabar baik atau bahkan konsep yang tidak jelas dapat melipat gandakan nilai pasar sebuah perusahaan teknologi. Oleh karena itu, sulit baginya untuk memahami pendekatan sederhana Xia Ruofei. Namun, karena Xia Ruofei membuat keputusan, dia tidak akan keberatan,
bagaimanapun juga, itu adalah kebebasan masyarakat. Jadi Elon Musk mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kemudian dia bertanya, Dokter Manu, perjanjian kerahasiaan ini, kami tanda tangani. Manu berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak memahami ketenaran dan kekayaan yang acuh tak acuh di Huaxia, ada baiknya dia mempertahankan pekerjaan bergaji tinggi ini. Adapun untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan, tidak ada kerugian baginya bahkan jika dia belum menandatangani perjanjian apapun, dia tidak mau pergi kemanapun untuk membantu publikasi Xia Ruofei. Elon Musk mengangguk, langsung mengeluarkan ponselnya untuk menelepon asistennya, dan menerapkan perjanjian kerahasiaan terlebih dahulu. Perusahaan Elon Musk memiliki banyak teknologi mutakhir, dan kerahasiaan menjadi prioritas utama. Perjanjian kerahasiaan tersebut memiliki template. Selama persyaratannya sedikit diubah berdasarkan template, tidak ada kesulitan. Dr. Xia, saya sudah mengaturnya. Elon Musk berkata, setelah perjanjian kerahasiaan disiapkan, Dr. Manu dan anggota timnya akan menandatanganinya sesegera mungkin. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Manu merasa bahwa dia benar-benar tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata, Tuan Musk, kalau begitu saya akan memperbaiki rencana perawatannya dulu. Elon Musk mengangguk dan berkata, oke, terima kasih. Manuson memimpin anggota tim keluar ruangan dengan mustahil. Dia masuk dengan agresif. Tanpa diduga, dia tidak hanya gagal mengungkap si pembohong, tapi wajahnya juga dipukuli secara seksual, dan dalam sekejap, tim medis kelas atas mereka menjadi ban serep. Benar-benar memilukan, kata Xia Ruofei kepada Elon Musk, Tuan Musk, saya harus memberitahu Anda satu hal tentang tinnitus. Akupuntur sebenarnya dapat mengobati gejala. Perawatan obat. Meskipun Xia Ruofei berusaha semaksimal mungkin menjelaskan dua kata pengobatan paliatif dalam bahasa Inggris dengan cara yang mudah dipahami, Elon Musk jelas tidak memahaminya dengan baik. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sederhananya, itu hanya bisa melegakan. Hah? Elon Musk kaget, dia tidak ingin mengalami siksaan tinnitus lagi, itu artinya, gejala seperti itu akan muncul di kemudian hari. Lalu, bolehkah saya menjalani akupuntur setiap saat? Ini juga mungkin terjadi, tapi ini masih hanya penyembuhan sementara, bukan penyembuhan permanen. Xia Ruofei berkata, jadi, jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, Anda perlu minum obat tradisional Tiongkok. Elon Musk menghela nafas lega, dia pikir masalah ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Dia buru-buru berkata, tidak masalah. Saya mendengarkan Anda, Dokter Xia, Anda dapat memperlakukan apa yang Anda katakan. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, meminta kertas dan pena kepada Elon Musk, dan mencoret-coretnya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berhenti menulis, lalu menyerahkan kertas itu kepada Elon Musk. Elon Musk mengambilnya dan melihat bahwa semuanya dalam bahasa China. Walaupun fontnya terlihat sangat elegan, meski dia sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin, dia merasa teksnya penuh aura, tapi intinya dia tidak tahu apa isinya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini adalah resep. Semuanya adalah obat-obatan Tiongkok yang umum. Anda dapat mengirim seseorang ke Chinatown untuk mencari toko obat Tiongkok agar mudah menyiapkannya. Selain itu, saya juga menulis metode merebus obat di dalamnya. Ada layanan ramuan penggantinya, Anda tinggal meminta mereka untuk membuatkan obatnya untuk Anda. Sesuai resep ini, diminum 3 kali sehari setelah makan selama 7 hari. Resep untuk tinnitus ini tidak berharga bagi Xia Ruofei, jadi dia tidak sengaja merahasiakannya. Tentu saja, jika orang-orang di toko obat Cina mengetahui barangnya, mencatat resep ini masih sangat berharga. Elon Musk mengambil selembar kertas di tangannya seperti harta karun, lalu memanggil kepala pelayan dan memintanya pergi ke Chinatown untuk segera mengambil obat, seperti yang dikatakan Xia Ruofei. Dia bahkan tidak meminta kepala pelayan untuk mengambil resep tersebut, tetapi menyuruhnya untuk mengambilnya dengan ponselnya, dan dia menyimpan resep tersebut dengan hati-hati. Tentu saja, kepala pelayan tidak berani mengabaikannya. Setelah mengambil gambar resepnya, dia bergegas ke Chinatown terdekat untuk mengambil obatnya. Elon Musk tampak bersyukur dan berkata, Dokter Xia, terima kasih banyak kali ini. Perawatan lanjutan untuk Xiao X, mohon rawat Dokter Xia. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sama-sama.
Ada pepatah di bidang medis Tiongkok, yang disebut hati seorang dokter. Kami memperlakukan setiap pasien seolah-olah kami adalah anak kami sendiri, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Elon Musk menggosok tangannya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Awalnya saya ingin membantu Anda mempublikasikan keterampilan medis, tetapi Anda tidak ingin mempublikasikannya. Ayo lakukan, dokter. Xia, tidak peduli seberapa efektif pengobatan Xiao X, saya akan membayar Anda biaya diagnosis dan pengobatan yang benar-benar memuaskan Anda. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak perlu membayar biaya diagnosis dan pengobatan. Saya pikir, Tuan Musk, Anda harus sangat jelas tentang niat Tuan Li. Elon Musk tertegun, dan tanpa sadar menatap Li Yifu, lalu ke Xia Ruofei. Dia tidak yakin apakah Xia Ruofei memahami bisnis besar yang dibicarakan Li Yifu dengannya. Setelah melihat ini, Li Yifu tersenyum dan berkata, Tuan Musk, dokter. Xia adalah miliknya, dan dia tahu lebih banyak tentang situasinya daripada yang Anda kira. Mari kita buka jendela atap dan berbicara dengan ceria. Ketika Elon Musk mendengar kata-kata tersebut, keraguan di wajahnya belum sepenuhnya hilang, jelas dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Li Yifu berkata sambil tersenyum, Tuan Musk, dokter. Xia tidak memiliki latar belakang resmi Huaxia, Anda dapat yakin bahwa. Selain itu, transaksi kami tidak ada hubungannya dengan pejabat Huaxia. Elon Musk mengangguk, lalu berbisik kepada Grimes, sayangku, kamu bisa pergi dan melihat Little X di sebelah. Grimes tahu bahwa Elon Musk akan membicarakan banyak hal, dan dia merasa tidak nyaman berada di sana. Jadi dia mengangguk, sedikit mencondongkan tubuh ke arah Xia Ruofei dan Li Yifu, lalu meninggalkan ruangan. Elon Musk meminta semua personel yang tidak terkait untuk meninggalkan ruangan, meninggalkan dia bersama Xia Ruofei dan Li Yifu. Kemudian, Elon Musk tersenyum pahit dan berkata, Tuan Li, Anda benar-benar memberi saya masalah besar. Teknologi di bidang dirgantara sangat sensitif, dan Anda harus sangat jelas. Li Yifu tersenyum dan berkata, tentu saja. Namun, teknologi roket relatif sensitif, dan peralatan bertahan hidup di luar angkasa, termasuk kapal luar angkasa, pastinya relatif kurang sensitif, bukan? Teknologi roket melibatkan aplikasi militer. Beberapa rudal antar benua jarak jauh dan kendaraan peluncur pada prinsipnya sama. Selain itu, teknologi kendaraan peluncur tugas berat, khususnya teknologi mesin roket, hanya berada di tangan segelintir negara. Teknologi seperti itu harus diblokir secara ketat. Elon Musk berkata, itu hanya relatif. NASA menangani masalah mereka dengan sangat serius, bahkan untuk teknologi kecil seperti makanan luar angkasa, mereka juga memiliki prosedur kerahasiaan yang ketat. SpaceX telah memperoleh teknologi tertentu dari NASA, tapi kita semua telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sekali dilanggar, perusahaan saya akan menghadapi tuntutan yang sangat serius, dan bahkan saya sendiri mungkin akan dipenjara. Li Yifu membuka mulutnya, tetapi dihentikan oleh mata Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Musk, saya rasa Anda tahu betul bahwa peralatan dan perlengkapan yang diusulkan oleh Tuan Li untuk dibeli tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap keamanan nasional Anda. Dan kami juga menjamin bahwa barang-barang ini tidak akan dikirimkan keluar dari Amerika Serikat. Agaknya dengan kekuatan Badan Intelijen AS, sejumlah besar barang pasti mustahil bagi kita untuk tanpa sadar mengangkutnya ke luar negeri, bukan? Xia Ruofei memandang Elon Musk dan melanjutkan, selain itu, dengan kekuatan Tuan Musk, semua jejak seharusnya dapat dihapus dengan mudah. Bahkan jika kami ditangkap oleh FBI dan CIA, itu tidak akan melibatkan perusahaan Anda. Elon Musk menghela nafas dan berkata, semuanya tidak dapat diprediksi. SpaceX berada pada tahap kritis. Setelah berhasil, nilai pasar kita mungkin berlipat ganda. Sangat sulit untuk mentolerir kesalahan kecil. Sejauh ini, Xia Ruofei tersenyum, menyelam Musk, dan berkata, Tuan Musk, jangan bicarakan ini, mari kita obati anak itu dulu. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan anak, bukan? Elon Musk menunjukkan sentuhan emosi. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tidak mungkin jatuh kembali pada akhirnya, bagaimanapun juga, kekuatan Li Yifu tidak boleh diremehkan,
tapi tidak ada keraguan bahwa sekarang adalah waktu terbaik bagi Xia Ruofei dan yang lainnya untuk menawar. Xia Ruofei telah membuktikan keterampilan medisnya, dan nyawa Xiao X berada di tengah malam, menunggu Xia Ruofei menyelamatkan nyawanya. Namun, Xia Ruofei tidak menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menegosiasikan pembelian pakaian antariksa dan perlengkapan lainnya. Sebaliknya, ia mengusulkan untuk merawat anak itu terlebih dahulu, yang membuat Elon Musk merasakan sentuhan kehangatan. Elon Musk memandang Li Yifu tanpa sadar, dia selalu berpikir bahwa masalah ini adalah keputusan Li Yifu, dan dia terlalu muda dibandingkan dengan Xia Ruofei, dan dia masih seorang dokter. Dia merasa Xia Ruofei tidak akan terlibat terlalu dalam. Namun, ketika Elon Musk melihat Li Yifu telah minggir, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan karena mengambil keputusan tanpa izin dari Xia Ruofei. Sebaliknya, Li Yifu tampak seperti biasa, seolah keputusan Xia Ruofei diterima begitu saja. Daya observasi Elon Musk masih sangat kuat, dan dia segera menyadari bahwa dia sepertinya mengevaluasi kembali dokter muda Xia. Tuan Musk, suara Xia Ruofei terdengar lagi, apa pendapatmu tentang lamaranku? Hah? Elon Musk kembali sadar dan berkata dengan cepat, terima kasih Tuan Xia atas kemurahan hatinya. Jangan khawatir, Tuan, Li akan memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak secepatnya. Saya pasti akan melakukannya. Lakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Tuan Li. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, ayo pergi. Ayo kita temui pasiennya lagi. Dari hati ke hati, Anda cukup memberikan kebaikan kepada pihak lain dengan sendirinya akan merasakannya, dan juga melepaskan kebaikan tersebut. Terkadang hal-hal di dunia seperti ini, sedikit lebih lembut, dan efeknya mungkin tidak lebih buruk daripada metode yang sulit. Xia Ruofei, Li Yifu dan Elon Musk datang ke kamar sebelah. Grimes sedang duduk di samping tempat tidur bayi, menatap kosong ke arah Xiao X yang masih tidur. Sayangku, Grimes berkata dengan lembut, X kecil sepertinya tidur nyenyak hari ini. Beberapa hari yang lalu, dia sering terbangun karena rasa sakit saat tidurnya, dan alis kecilnya selalu mengernyit, tapi hari ini dia santai, sudut mulut. Mata Elon Musk semakin melembut saat melihat putranya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan melihat, dan berkata dengan gembira, sungguh. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mungkin dia tahu bahwa dia akan segera terbebas dari siksaan penyakit, jadi dia tertawa dalam tidurnya. Elon Musk dan Grimes tentu saja tidak tahu bahwa alasan mengapa Xiao X tidur nyenyak adalah karena Xia Ruofei dihipnotis dengan cara mencegah anak itu menangis. Namun, Guoren bengkok juga suka mendengarkan kata-kata keberuntungan, jadi setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, mereka semua tersenyum. Elon Musk berkata, ini semua tentang dokter Toxia. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, rencana perawatan saya adalah akupuntur ditambah pengobatan Tiongkok. Ketika Elon Musk mendengarnya, bukankah ini sama dengan mengobati tinnitus barusan? Sebelum menunggu dia berbicara, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, penyakitnya berbeda, dan titik akupuntur serta tekniknya secara alami berbeda. Sedangkan untuk pengobatan Tiongkok, resepnya harus benar-benar berbeda. Ini seperti operasi dalam pengobatan barat, yang juga merupakan perut terbuka. Operasi, pemotongan hati dan pemotongan usus buntu pasti berbeda. Elon Musk sedikit ngeri, tapi dia mengerti apa yang dimaksud Xia Ruofei. Dia mengangguk dan berkata, Anda adalah seorang dokter, kami semua mendengarkan Anda. Ngomong-ngomong, apakah kami perlu menandatangani formulir persetujuan? Semacam, Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu merepotkan. Saya akan mengambil akupuntur sekali saat anak sedang tidur sekarang. Selain itu, saya perlu menyiapkan obat Tiongkok. Izinkan saya menulis daftarnya untuk Anda. Tidak Anda mengirim seseorang untuk membelikan obat untuk Anda. Ngomong-ngomong, bawakan kembali obat-obatan herbal Cina yang saya butuhkan. Baiklah. Elon Musk berkata cepat, dan pergi mencari kertas dan pena secara langsung. Xia Ruofei selesai menulis, kali ini ada lebih banyak bahan obat dalam daftar daripada sekarang, dan ada banyak bobotnya. Diperkirakan jika kepala pelayan pergi dengan mobil, bagasinya akan penuh. Resep pengkondisian ini jauh lebih berharga daripada resep untuk tinnitus, jadi Xia Ruofei tidak menulis secara ketat sesuai dengan jenis dan jumlah bahan obat resep.
Ia juga menambahkan banyak bahan obat yang sebenarnya tidak digunakan, dan dari segi jumlahnya, masing-masing bahan obat semuanya sama, dan yang lain secara alami tidak dapat mengembalikan resep melalui daftar ini. Xia Ruofei telah menyiapkan semua bahan obat yang dia butuhkan setidaknya selama 1 minggu, dan jumlahnya secara alami sedikit lebih tinggi. Xia Ruofei menyerahkan daftar itu kepada Elon Musk dan berkata, selain bahan obat, ada juga beberapa ramuan obat Tiongkok dan peralatan lainnya. Anda seharusnya bisa membelinya di toko obat Tiongkok di Chinatown. Anda bisa membelinya bersama dan bawa mereka kembali. Itu saja. Oke, aku akan segera melakukannya. Soal perawatan anak, Elon Musk kini menuruti perkataan Xia Ruofei, sehingga ia sibuk memotret daftar ini, secara pribadi mengirimkannya ke pengurus rumah tangga, dan kemudian menelepon untuk memberikan saran terperinci. Di sini, Xia Ruofei mengeluarkan jarum perak, alkohol desinfektan, dan kapas dari peralatan medis. Xia Ruofei sudah mengetahui betul kondisi Xiao X. Dia sudah memiliki rencana perawatan lengkap saat memeriksanya. Biasanya jika menggunakan kelopak bunga lingsin secara langsung pasti bisa sembuh total. Namun hal ini nampaknya terlalu mudah dan terlalu mengejutkan. Penyakitnya sendiri sangat berbahaya, bahkan dokter kelas dunia pun tidak bisa menjamin penyakitnya tidak akan kambuh lagi. Sekalipun diobati dengan pembedahan, tubuh anak sekecil itu mungkin tidak akan mampu menahannya, begitu pula dengan kemoterapi lanjutan. Begitu Xia Ruofei muncul, dia memberi anak itu obat dan sembuh dalam 1 hari. Ini sedikit di luar jangkauan sains, dan keajaiban pengobatan Tiongkok juga tidak dapat dijelaskan. Adapun poin kedua, itu juga karena keterampilan medis Xia Ruofei telah mencapai tingkat tertentu. Meskipun sangat sulit untuk menyembuhkan rhabdomyosarkoma dengan pengobatan tradisional Tiongkok, masih mungkin untuk mencapai kesembuhan yang besar dengan keterampilan medis Tiongkok Xia Ruofei saat ini. Dengan cara ini komponen kelopak bunga lingsin yang perlu dimanfaatkan secara alami akan lebih sedikit. Xia Ruofei juga menganut prinsip menabung sambil menabung, jadi dia memutuskan untuk melakukan pengobatan-pengobatan Tiongkok secara normal terlebih dahulu. Melalui pemeriksaan kekuatan mental, Xia Ruofei mengetahui ukuran, lokasi, dan penyebaran tumor dengan baik. Penyakit ini masih cukup serius, sehingga Xia Ruofei memutuskan untuk menggunakan Moyun Nine Needles. Hanya teknik akupuntur yang telah lama hilang inilah yang dapat berperan dalam memperbaiki kondisi tersebut. Adapun resepnya juga berasal dari buku kedokteran berharga yang hilang. Tentu saja, Xia Ruofei telah menambah atau mengurangi jumlah bahan obat sesuai dengan situasi spesifik anak tersebut. Grimes di samping ragu-ragu dan berkata, "Tuan Xia, anak itu masih tidur." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Anak itu lebih baik melakukan akupuntur ketika dia tertidur. Dia tidak akan bergerak. Seperti itu seorang anak kecil pasti sering tidur. Jangan khawatir, tidak ada rasa sakit dalam akupuntur." Oke, Grimes mundur dan berkata, "Kami semua percaya pada keterampilan medis Dr. Xia." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tuan Musk, tidak perlu menahan begitu banyak orang di sini, biarkan semua orang keluar." "Baiklah, kita berdua ingin tinggal dan melihat-lihat, bukan?" Elon Musk bertanya. "Oke," kata Xia Ruofei. "Terima kasih." Elon Musk berkata cepat, dan meminta perawat dan pengasuhnya meninggalkan ruangan untuk sementara. Xia Ruofei dengan tergesa-gesa membuka ikatan pakaian anak itu. Gerakannya sangat lembut. X kecil yang dalam kondisi tidur nyenyak tidak merespon sama sekali dan tetap tidur nyenyak. Xia Ruofei melepas baju anak itu, lalu mengambil bantal kecil dengan santai, membalikkan tubuh anak itu, membiarkannya berbaring miring, dan meletakkan bantal kecil di bawahnya. Kemudian, Xia Ruofei mulai mengeluarkan jarum perak dari kantong jarum, merobek kantong kain kasa dan menyebarkannya di meja kecil di sebelah tempat tidur bayi, dan kemudian dengan hati-hati mendisinfeksi jarum perak satu persatu dengan bola kapas alkohol. Disinfeksi satu dan letakkan jarum perak di atas kain kasa. Kemudian Xia Ruofei menggunakan alkohol medis untuk mendisinfeksi tangannya dengan hati-hati. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Xia Ruofei membungkuk dan mengambil kapas alkohol untuk mendisinfeksi bagian yang perlu disuntikkan dengan hati-hati. Semua titik akupuntur yang terlibat telah direncanakan sebelumnya oleh Xia Ruofei, sehingga proses desinfeksi Xia Ruofei juga sangat cepat. Setelah beberapa saat,
Xia Ruofei meletakkan kapas alkohol terakhir dan mengambil jarum perak. Baik Elon Musk maupun Grimes tanpa sadar mengepalkan tangan, terutama Elon Musk. Dia tidak bisa melihat sendiri proses akupuntur selama perawatan tadi. Sekarang dia melihat Xia Ruofei berdiri di samping bayi itu dengan jarum perak cerah. Di depan tempat tidur, tubuh kecil putranya Xiao X dan jarum perak panjang membentuk kontras yang tajam, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telepon. Xia Ruofei tidak ragu-ragu. Dengan tangan yang mantap dan akurat, dia dengan cepat menusuk jarum perak di titik akupuntur di punggung Xiao X. Gerakannya sangat cepat sehingga Elon Musk dan yang lainnya tidak bisa melihat dengan jelas, jarum perak sudah ada di Xiao X. Punggungnya gemetar-gemetar. Elon Musk dan Grimes tanpa sadar menatap wajah Xiao X. Mereka menemukan bahwa anak itu masih tertidur, seperti yang dikatakan Xia Ruofei, dan tidak bangun karena rasa sakit karena tertusuk jarum di punggungnya. Melihat pemandangan ini, hati mereka berdua yang menggantung sedikit mengendur. Xia Ruofei telah memasuki kondisi sangat sadar diri, Mo Yun Nine Needles membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi, terutama Xiao X terlalu kecil, tubuhnya sangat halus, dan tidak ada ruang untuk kesalahan, jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi berbahaya. Meskipun Xia Ruofei memiliki kelopak bunga spiritual untuk merespons tepat waktu meskipun dalam bahaya, dan Elon Musk serta Grimes tidak memiliki petunjuk sama sekali, Xia Ruofei selalu melakukan hal seperti ini. Tidak lebih dari jika Anda tidak melakukannya. Setelah Anda melakukannya, kita harus melakukan yang terbaik dan selalu berusaha mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, dia benar-benar acuh tak acuh saat ini, matanya tertuju pada pasien, tetapi tangannya tidak berhenti. Meskipun dia tidak menoleh untuk melihat, dia bisa secara akurat mendapatkan jarum perak dengan ukuran yang paling sesuai setiap saat. Elon Musk terpesona, dan setelah beberapa saat, ke-9 jarum perak telah ditusukkan ke titik akupuntur yang sesuai. Kecuali Xia Ruofei sendiri, semua orang di ruangan ini, termasuk Li Yifu, sama sekali tidak memahami Mo Yun Jiushen. Mereka hanya menyaksikan keseruannya. Namun, Xia Ruofei tahu betul di dalam hatinya bahwa Mo Yunjiu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kendali penyedia jarum. Itu hanya syarat paling dasar untuk menemukan titik akupuntur. Ukuran masing-masing jarum, kedalaman penetrasi, dan urutan penempatan jarum semuanya memperhatikan detail dengan cermat, tidak ada kesalahan tunggal di tautan manapun. Setelah jarum dipasang, Xia Ruofei mau tidak mau diam-diam mengacungkan jempolnya, karena sejauh ini hampir sempurna, dan Xia Ruofei bahkan merasa telah tampil di level super. Proses selanjutnya tidak lebih sederhana dari mendapatkan jarum. Sebenarnya, rangkaian teknik berikut ini adalah bagian terpenting dari 9 jarum Mo Yun. Hanya saja kebanyakan orang bahkan belum berhasil menyelesaikan akupuntur pada titik tadi. Bagaimanapun, persyaratannya terlalu tinggi, dan pasiennya sangat istimewa. Untuk anak sekecil itu, tingkat toleransi kesalahannya sebanding dengan orang dewasa jauh lebih rendah. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam, memutar jarum perak, sambil memasukkan sinar kecil vitalitas di sepanjang jarum perak. Gerakannya semakin cepat, dan orang awam tidak bisa melihat aturan sama sekali, namun setiap gerakan memasang jarum memiliki makna yang dalam. Kesalahan apapun, dalam langkah apapun dapat menimbulkan efek samping yang besar pada efek pengobatan, atau bahkan berbahaya. Jika Gejun, seorang dokter terkenal, ada di sini, dia akan mabuk. Penonton profesional tidak cukup, jadi Xia Ruofei hanya bisa menenangkan diri. Pasien dirawat murni dengan akupuntur dan moksibusi pengobatan tradisional Tiongkok, terutama teknik akupuntur dan moksibusi yang sulit ini, dilakukan selangkah demi selangkah dengan lancar, dan rasa pencapaiannya masih sangat tinggi. Proses penerapan akupuntur berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit, dan bahkan Xia Ruofei, yang basis kultivasinya berkembang pesat, terutama kekuatan spiritualnya, mau tidak mau butiran keringat mengucur di dahinya. Akhirnya, Xia Ruofei menjentikkan ujung jarum perak terakhir dengan ringan, dan menyuntikkan sinar vitalitas terakhir ke tubuh Xiao X melalui jarum perak, lalu dia menarik tangannya. Sulit untuk membicarakan betapa lelahnya Anda, tetapi sulit untuk menghindari keringat di kepala saat Anda sangat berkonsentrasi. Di mata Elon Musk dan Grimes, perlakuan Xia Ruofei tidak diragukan lagi sangat keras.
Meski belum jelas, namun melihat keringat di dahi Xia Ruofei dan kelelahan yang sengaja ia tunjukkan, Longmus dan Grimes sangat bersyukur dan terharu. Xia Ruofei menghela nafas lega, lalu berkata, 9 jarum perak ini perlu disimpan selama setengah jam. Selama periode ini, anak harus dicegah agar tidak terbalik. Oleh karena itu, seseorang harus dijaga di sampingnya, tanpa henti, dan saya akan datang dan mengambilnya dalam waktu setengah jam. Grimes berkata cepat, aku akan tinggal di sini untuk menjaga bayinya. Jangan khawatir, aku bahkan tidak bisa mengedipkan mata, dan aku pasti tidak akan membiarkan dia membalikkan badan. Ada 9 jarum perak bersinar di punggung anak itu. Jika Anda secara tidak sadar membalik dan menekan jarum perak ini, sungguh menyakitkan memikirkannya. Elon Musk berkata, oke, sayangku, itu kerja keras bagimu. Dr. Xia, Tuan Li, ayo kita pergi ke kamar sebelah untuk istirahat. Kita harus bekerja keras untuk Dr. Xia dalam waktu setengah jam. Memang agak lelah. Xia Ruofei mengangguk setuju ketika melihat tidak ada apa-apa di sini. Kemudian Xia Ruofei menjelaskan, seperangkat jarum ini menghabiskan banyak energi, dan saya benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Elon Musk berkata dengan penuh perasaan, kali ini kerja keras bagi Dr. Xia. Datanglah kemari, luangkan waktu untuk istirahat. Elon Musk secara pribadi menemani Xia Ruofei dan Li Yifu ke kamar sebelah untuk duduk. Sedangkan untuk perawat dan pengasuhnya, Elon Musk menilai jarum perak itu masih ada pada anak. Jadi sejak Xia Ruofei tidak berbicara, dia tidak membiarkan perawat dan pengasuhnya masuk ke dalam rumah sama sekali, jadi dia membiarkan mereka terus menunggu di koridor cukup untuk pekerjaan ini. Semua orang duduk di sofa kulit yang lembut. Elon Musk berkata dengan tulus, Dr. Xia, terima kasih. Musk, saya sudah katakan sebelumnya, orang tua dokter, karena Anda mempercayai saya dan mengizinkan saya merawat Xiao X, maka saya pasti akan melakukan yang terbaik. Ini juga tugas seorang penyembuh. Bagaimanapun, Grimes dan saya ingin berterima kasih kepada Dr. Xia atas kerja kerasnya. Elon Musk berkata, ngomong-ngomong, masalah besar yang akan dibicarakan oleh Tuan Li terakhir kali, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu terlebih dahulu. Apakah permintaan hanya untuk pakaian antariksa extravehicular? Berapa set yang dibutuhkan untuk jumlah tertentu? Harga pakaian luar angkasa mencapai 20 hingga 30 juta dolar AS, bahkan untuk orang super kaya seperti Elon Musk, pengeluarannya cukup besar. Kekayaan Li Yifu kira-kira sebesar sama seperti Elon Musk, namun sebagian besar industri di bawah nama Li Yifu adalah industri yang masih sangat berbeda dengan perusahaan teknologi tinggi milik Elon Musk. Perbedaan yang paling jelas adalah arus kas Li Yifu akan jauh lebih melimpah dibandingkan Elon Musk. Jika SpaceX milik Elon Musk diminta memesan, lebih dari 10 set mungkin berdampak besar pada operasional modal perusahaan. Bagi Li Yifu, uang tunai beberapa ratus juta dolar AS tidak akan terlalu besar bagi Li Yifu. Kesulitan besar, tentu saja, meskipun Elon Musk terlibat dalam operasi komersial luar angkasa, dia tidak akan memesan 10 pakaian antariksa extravehicular sekaligus, karena tidak ada satu misi luar angkasa yang akan menggunakan jumlah sebanyak itu. Xia Ruofei dan Li Yifu saling berpandangan, dan ada sedikit kegembiraan di hati mereka, karena Elon Musk bersedia membicarakan hal-hal tertentu, yang menunjukkan bahwa masalah ini pada dasarnya disepakati. Tentu saja operasi lanjutannya akan sangat rumit, dan jika efek pengobatan dari X kecil tidak baik, Elon Musk mungkin juga akan berubah pikiran. Toh pebisnis masih sangat realistis. Namun, Xia Ruofei pasti tidak akan membiarkan ini terjadi, dan dia sangat percaya diri dengan perawatannya. Li Yifu mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei, tampaknya mencari pendapat Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak bermaksud bersembunyi di balik layar, dia langsung tersenyum dan berkata, Tuan Musk, kami berharap mendapatkan setidaknya 18 set pakaian antariksa extravehicular dengan teknologi terkini dan bahan terbaik. Tentu saja, jika kami bisa mendapatkan lebih banyak, tentu saja itu yang terbaik. Elon Musk samar-samar menebak bahwa Xia Ruofei adalah pemimpin masalah ini, jadi dia tidak terlalu terkejut, tetapi dia masih sangat terkejut dengan angka ini. 18 pakaian antariksa extravehicular saja bernilai sekitar 500 juta dolar. Oleh karena itu, Dirgantara adalah industri yang sangat-sangat menghabiskan uang.
Pada dasarnya hanya bisa berkembang dengan kekuatan negaranya, dan juga harus menjadi negara yang memiliki kekuatan nasional yang kuat secara keseluruhan. Meskipun Elon Musk telah menginjakkan kaki di bidang transportasi luar angkasa komersial, ia masih belum percaya diri untuk memasuki proyek-proyek berbiaya tinggi tersebut, dan ia masih menekan biaya. Teknologi booster recovery, terus terang, juga untuk menghemat biaya. Kebutuhan Xia Ruofei jelas lebih dari itu. Dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, selain pakaian antariksa extravehicular sebanyak mungkin, kita juga membutuhkan modul suplai oksigen yang cukup, dan modul suplai oksigen ini mungkin diperlukan. Mudah diganti. Permintaan ini relatif besar. Cukup katakanlah, itu harus mampu mendukung 9 orang dewasa selama 2 bulan penggunaan terus-menerus. Elon Musk merasa sedikit tercengang setelah mendengar ini. Secara umum, pakaian antariksa extravehicular yang digunakan astronot untuk bekerja di lingkungan luar angkasa dan bertahan hidup dihitung per jam. Bagaimana bisa seseorang terus memakai pakaian berat selama 2 bulan berturut-turut? Dari pakaian antariksa extravehicular, berapa banyak oksigen yang dibutuhkan? Sebagai perkiraan kasar, jika 9 orang mengkonsumsinya pada waktu yang sama, menurut setiap modul suplai oksigen dapat mendukung 6 jam, setiap orang perlu mengkonsumsi 4-5 per hari, dan 9 orang membutuhkan sekitar 40, yang masih merupakan jumlah sehari. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan Xia Ruofei, setidaknya 2 hingga 3.000 modul pasokan oksigen perlu disiapkan. Elon Musk merasa otaknya tidak bisa mengimbangi. Meskipun biaya produksi massal modul pasokan oksigen jauh lebih rendah dibandingkan dengan satu set lengkap pakaian antariksa extravehicular, dan tidak ada teknologi inti utama yang terlibat. Selain itu, oksigen di bumi tidak memerlukan biaya, jadi ini bukan soal uang. Elon Musk berpikir, jika benda-benda ini digunakan di luar angkasa, ribuan modul suplai oksigen dikirim ke luar angkasa bersama para astronot, berapa biaya peluncurannya? Saya khawatir tidak ada roket dengan daya dorong sebesar yang dapat melakukan tugas seperti itu, bukan? Jika digunakan di bumi, lingkungan apa yang mengharuskan orang mengenakan pakaian luar angkasa berukuran besar di bumi selama 2 bulan? Anda harus tahu bahwa pakaian antariksa extravehicular itu sangat berat. Karena adanya gravitasi bumi, sangat sulit bagi orang awam untuk menggerakkan lengannya saat memakainya. Hampir mustahil untuk menggerakkan lengan mereka. Hanya di lingkungan luar angkasa dengan gravitasi rendah atau bahkan tanpa gravitasi, staf Dirgantara mampu mengambil tindakan, tetapi masih terlihat sangat canggung. Mengenakan set ini di bumi selama 2 bulan, meskipun Anda memiliki cukup oksigen, Anda akan mati kelaparan. Tidak bisa makan sama sekali. Dan di bumi, mengapa kita membutuhkan modul suplai oksigen? Bukankah cukup dengan bernapas secara langsung? Semakin Elon Musk memikirkannya, semakin dia merasa permintaan Xia Ruofei terlalu aneh. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Musk, kandungan teknis modul pasokan oksigen tidak terlalu tinggi, dan biaya produksinya tidak tinggi. Jika diproduksi massal, pasti akan segera siap, bukan? Elon Musk berkata sambil tersenyum masam, secara teknis ini tidak sulit, tapi saya tidak mengerti untuk apa Anda membeli begitu banyak modul oksigen. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sungguh tidak nyaman untuk memberitahu Anda, tetapi Anda dapat yakin bahwa kami pasti tidak akan melibatkan Anda, dan Departemen FBI dan CIA pasti tidak akan menemukan petunjuk apapun. Tentu saja, premisnya adalah yang sebelumnya. Tidak ada kekurangan dalam hubungan produksi dan transportasi. Musk seharusnya bisa melakukan ini. Elon Musk mengangguk sambil tersenyum masam, dan berkata, meskipun ini lebih merepotkan, menurut saya ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tuan Xia, apakah Anda memiliki kebutuhan lagi? Mari kita selesaikan dalam satu tarikan napas. Saya takut hatiku tidak akan tahan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ini adalah kebutuhan utama. Tentu saja, kami juga sangat berharap dapat membeli pesawat luar angkasa berawak perusahaan Anda, itu seharusnya disebut pesawat luar angkasa panjang. Nama ini cocok untuk orang China kita. Bagi para pembudidaya, kemampuannya bertahan hidup di luar angkasa jauh melebihi kemampuan manusia biasa. Mereka tidak perlu menyiapkan makanan luar angkasa seperti astronot pada umumnya. Mereka dapat menyimpan cukup banyak makanan biasa di senjata ajaib penyimpanannya.
Anda memerlukan keterampilan pengendalian kekuatan mental sederhana untuk dengan mudah mencicipi makanan ini di luar angkasa, tanpa perlu mengubah makan menjadi proses pasta gigi. Dan jika pesawat ruang angkasa Dragon milik SpaceX dapat dibeli, anggota ekspedisi dapat tetap berada di dalam pesawat ruang angkasa tersebut selama perjalanan, tanpa perlu mengenakan pakaian luar angkasa yang besar. Ini tentu saja merupakan pilihan yang lebih baik. Apa? Elon Musk tercengang, sebelum bergumam sejenak, Tuan Xia, apa yang sedang kalian lakukan? Kebutuhan Xia Ruofei ini memberi Elon Musk perasaan bahwa mereka akan membentuk perusahaan transportasi luar angkasa, dan bisnisnya lebih besar dari SpaceX. Hampir tidak mungkin untuk mengusulkan pembelian roket Falcon mereka, jika tidak, akan lebih baik membeli SpaceX secara langsung. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Tuan Musk, jangan khawatir. Anda dapat memahami bahwa kami ingin melakukan eksperimen bertahan hidup di luar angkasa, berharap untuk mensimulasikan lingkungan nyata sebanyak mungkin. Tentu saja, kami tidak melakukannya. Butuh pesawat luar angkasa naga yang lengkap, setidaknya tidak perlu sistem tenaga, sistem komunikasi dan kendali sebenarnya tidak diperlukan beroperasi secara stabil di lingkungan luar angkasa, dan harus mampu menyediakan oksigen secara terus-menerus. Jika Anda benar-benar menggunakan pesawat luar angkasa Dragon, secara alami ia akan ditarik tepat di belakang pesawat luar angkasa Obsidian, tanpa sistem tenaga sama sekali. Terlebih lagi, kekuatan pesawat ruang angkasa Dragon terutama untuk menyempurnakan orbit di luar angkasa, dan membuat beberapa penyesuaian orbit dan penyesuaian kecepatan selama proses kembali ke bumi. Tentu saja tidak cukup untuk mendukung penerbangan ke bulan. Elon Musk tersenyum pahit dan berkata, permintaan Anda benar-benar di luar dugaan saya. Tapi menurut apa yang baru saja Anda katakan, jika digunakan oleh 9 orang, pesawat luar angkasa Dragon tidak akan muat. Pesawat luar angkasa kami dirancang untuk membawa muatan maksimal jumlah orang, 7 orang, dan dalam keadaan normal tidak akan terbang dengan muatan penuh. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kita tidak membutuhkan banyak sistem di pesawat luar angkasa. Setelah dibongkar, kita dapat menambah ruang, bukan? Dan kita tidak perlu membawa persediaan dan barang apapun. Saya pikir ini juga dapat meningkatkan banyak ruang. Tentu saja, mempertimbangkan kenyamanannya, jika perusahaan Anda dapat menjual 2 pesawat luar angkasa kepada kami, itu akan menjadi yang terbaik. Elon Musk gemetar ketakutan, dan dengan cepat berkata, Tuan Xia, pembuatan pesawat luar angkasa naga juga sangat rumit. Bahkan jika banyak sistem dikurangi, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah opsi tambahan, kita bisa menyerahkannya pada diskusi nanti. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tapi saya tetap berharap Tuan Musk dapat membantu kami menyelesaikan masalah pakaian luar angkasa dan modul pasokan oksigen. Tentu saja, masalah biaya tentu saja tidak memerlukan Tuan Musk khawatir, kami dapat membayar Anda jumlah penuh di muka. Terus terang, kekurangan Xia Ruofei bukanlah uang, tapi teknologi dan kapasitas produksi. Semua inilah yang dimiliki Elon Musk. Selama dananya ada, operasinya seharusnya tidak ada masalah. Elon Musk tersenyum pahit, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Xia, karena semua orang telah mengatakan sesuatu, maka saya tidak akan mengambil jalan memutar. Hal ini bisa dilakukan, tapi saya perlu sedikit waktu. Saya akan melakukannya. Temukan cara untuk menghubungi produsen terkait untuk memproduksi suku cadang melalui beberapa hubungan pribadi, dan kemudian saya akan diam-diam membentuk tim untuk perakitan dan pengujian. Tapi, Xia Ruofei menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Musk mengalami kesulitan, tapi tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikannya bersama. Elon Musk tersenyum dan berkata, jika Tuan Li dapat menyediakan dana yang diperlukan sebelumnya, tidak akan ada kesulitan besar. Saya hanya perlu memberitahu Anda beberapa hal sebelumnya. Tolong bicara, saya akan menggunakan beberapa cara untuk menghindari risiko yang relevan, jadi begitu masalah muncul, tidak mungkin untuk menyelidiki saya dan perusahaan saya secara retrospektif. Bahkan jika Anda keluar untuk mengidentifikasi Tuan Xia, saya tidak akan pernah mengakuinya. Elon Musk berkata, oleh karena itu, risiko yang mungkin terjadi dalam masalah ini perlu Anda tanggung. Mohon pikirkan juga dengan jernih. Ini bukan masalah sepele. Xia Ruofei merasa lega ketika mendengar kata-kata itu,
dan berkata sambil tersenyum, ternyata Tuan Mus yang membicarakan hal ini. Yakinlah bahwa tidak akan ada masalah, meskipun itu bukan masalah, itu tidak akan pernah terjadi, libatkan Mus. Tuan, setiap orang adalah teman yang saling membantu, dan kami tidak akan mengkhianati teman kami. Padahal, dalam pandangan Xia Ruofei dan Li Yifu, mata rantai yang paling rawan adalah pihak Elon Musk. Selama Elon Musk mengirimkan barang secara normal, Xia Ruofei dan yang lainnya langsung memasukkan barang-barang tersebut ke dalam penyimpanan senjata ajaib, dan kemudian meninggalkan Amerika Serikat dengan kapal terbang. Betapapun hebatnya FBI, mustahil menemukan petunjuk apapun. Elon Musk mengangguk dan berkata, kalau begitu masalah ini diselesaikan untuk sementara waktu. Saya akan memberi Anda pakaian luar angkasa dan modul pasokan oksigen sebanyak yang saya bisa untuk memenuhi kebutuhan Tuan Xia. Tapi, petik 2, berbicara tentang ini, Elon Musk mengangkat bahu dan berkata, maafkan saya karena tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis apapun dengan Anda, dan saya memerlukan Tuan Li untuk mentransfer dana yang diperlukan ke rekening yang saya tunjuk terlebih dahulu. Ini mungkin memerlukan sedikit waktu. Saya percaya. Tidak ada masalah sama sekali. Li Yifu berkata tanpa ragu, saya dapat membayar 600 juta dolar AS terlebih dahulu, dan jika dana tidak cukup, saya dapat menambahkannya kapan saja. Ketika Li Yifu masih di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei baru saja selesai membeli pakaian antariksa, dan dia sudah mulai menyiapkan dana. Sebagian besar industri yang dikuasai Li Yifu adalah industri, dan arus kasnya masih sangat melimpah. Menghimpun dana sebesar 2 miliar dolar AS dalam waktu singkat pada dasarnya tidak menjadi masalah. Saat ini, ponsel Elon Musk berdering. Mereka bertiga berhenti berdiskusi, Elon Musk menjawab, dan berkata dengan lembut, sayangku, bagaimana dengan X kecil? Oke, ayo ke sini. Setelah menutup telepon, Elon Musk berkata kepada Xia Ruofei, Tuan Xia, kata Grimes, waktunya hampir habis. Xia Ruofei mengangkat tangannya untuk melihat arloji, dan berkata sambil tersenyum, ya. Jarumnya bisa ditutup. Ayo pergi. Ketiganya bangkit dan berjalan ke kamar sebelah. Perawat dan pengasuhnya masih menunggu di koridor dan tidak diperbolehkan masuk kamar. Grimes menjaga tempat tidur bayi, Xiao X selalu mempertahankan posisi berbaring miring, masih tenggelam dalam mimpi indah. Melihat Xia Ruofei, Grimes segera bangkit menemuinya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sudah waktunya menutup jarumnya. Kemudian, sebelum dia sampai ke tempat tidur bayi, dia secara mental memeriksa situasi Little X, dan kemudian memindahkan semua jarum perak dengan cepat. Bagi Elon Musk dan yang lainnya, tampaknya Xia Ruofei mengambil jarum dengan sangat cepat, tetapi kenyataannya mereka tidak tahu bahwa proses menyempitkan jarum juga sangat indah. Anda tidak bisa salah memilih mana yang Anda terima pertama kali dan yang mana. Ya, dan ada sedikit perbedaan dalam tekniknya. Hanya saja tidak ada orang yang tahu bagaimana melakukannya di tempat kejadian, dan Xia Ruofei tentu saja tidak akan kenyang dan akan menjelaskan kepada Elon Musk dan yang lainnya. Setelah Xia Ruofei menerima jarum perak, dia melepas bantal di bawah tubuh Xiao X dan membiarkannya kembali berbaring telentang. Kemudian dia mendisinfeksi jarum perak itu dengan tenang, dan akhirnya menutup kotak medisnya. Xia Ruofei duduk di depan tempat tidur bayi lagi, meletakkan jarinya pada denyut nadi Xiao X, dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya, lalu berdiri dan berkata, efeknya seharusnya bagus. Akupuntur semacam ini dilakukan sekali sehari, dan kemudian penting untuk meminumnya 3 kali seminggu. Dalam jangka waktu tersebut, kondisinya akan menunjukkan perbaikan yang nyata, dan kemudian tidak perlu melanjutkan akupuntur, tetapi Anda harus terus meminum obat tradisional Tiongkok. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk sembuh total. Petik 2. Elon Musk dan Grimes sama-sama menunjukkan kegembiraan. Meski ini hanya pernyataan pribadi Xia Ruofei, rangkaian penampilan ajaib Xia Ruofei memberi mereka kepercayaan diri yang besar, dan akhirnya menyulut api harapan di hati mereka. Mungkin perlu merepotkan Tuan Musk untuk menyiapkan kamar untukku. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya akan tinggal di sini minggu depan dan berkonsentrasi untuk merawat Xiao X. Elon Musk berkata dengan heran, tentu saja tidak masalah. Tidak peduli berapa lama Tuan Xia ingin hidup. Jika Anda menyukainya, rumah kecil ini akan diberikan kepada Tuan Xia. Itu tidak perlu.
Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa rumah bangsawan ini adalah rumah ramah lingkungan favorit Tuan Mus. Kami orang China memiliki pepatah, seorang pria tidak akan menyukai orang lain. Selain itu, saya tidak akan selalu berada di sana. Selama tinggal di Amerika Serikat, real estate tidak ada artinya bagi saya. Li Yifu juga tersenyum dan berkata, Tuan Mus, mengumpulkan kekayaan adalah hal yang sangat sederhana bagi Tuan Xia, tetapi dia adalah orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan tidak tertarik pada uang, real estate, dan sejenisnya. Elon Musk juga sudah sembuh, dengan keterampilan medis ajaib Xia Ruofei, jika ingin menghasilkan uang tidaklah mudah. Sebuah rumah besar senilai lebih dari 20 juta dolar AS mungkin merupakan kekayaan yang tidak dapat diperoleh orang biasa seumur hidup, tetapi bagi ahli medis seperti Xia Ruofei, ini adalah masalah mengunjungi beberapa dokter. Lagi pula, orang kaya lebih takut mati, dan lebih bersedia menukar uang dengan kehidupan dan kesehatan. Li Yifu melanjutkan dengan berkata, Tuan Xia, Tuan Mus, saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani, mari tetap berhubungan. Elon Musk secara alami tahu bahwa Li Yifu akan sibuk, tidak lebih dari penggalangan dana, dan beberapa persiapan lanjutan. Bagaimanapun, masalah keamanan dari sejumlah besar barang sensitif masih merupakan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia segera berkata, oke, Tuan Li, saya akan mengatur mobil untuk mengirim Anda pergi.